Terakhir, di kemeja Mas Angga, petaka. Tidak ada harga yang sebanding dengan kesetiaan. Ikatan darah menjadi awal petaka dunia yang terkutuk. Gelapnya hutan tidak menyurutkan langkah Farah untuk terus berjalan menembus pepohonan yang kian rapat. Rasa sakit yang terpendam terus berkecamuk, bercampur dengan hembusan nafas dan detak jantung. Kalau ini yang kamu mau, aku kabulkan keinginanmu, batin Farah penuh amarah. Farah tengah berdiri di suatu tempat, seperti tanah lapang berkabut. Sejauh mata memandang, yang dia lihat hanya pekatnya kabut serta pohon-pohon yang menjulang tinggi. Sesekali, ia mengedarkan pandangan mencari-cari manusia selain dirinya. Namun, semua terlihat begitu sepi dan sunyi. Bahkan suara serangga pun tak terdengar sama sekali. Merasa ada yang tidak beres, Farah mulai berjalan dengan kaki telanjang tanpa mengenakan alas apapun. Pijakan demi pijakan, ia lalui di tanah berumput. Berulang kali, kepalanya mengedarkan pandangan, namun sekali lagi, ia tidak mendapati apapun kecuali kabut putih yang begitu tebal. Hingga pada satu titik, saat hatinya sudah mulai putus asa, Farah mendengar banyak celotehan dan tawa bahagia. Batinnya sedikit lega. Setidaknya ada manusia lain di tempat ini. Ingin rasanya ia mendekati sumber suara, berharap ada yang bisa menolongnya. Tapi tiap Farah berlari mendekat, suara itu semakin lirih terdengar sayup. Namun ketika dia berhenti, suara keramaian itu semakin terdengar dengan kencang. Hingga ia merasakan ada sebuah tangan kecil yang menariknya dari dalam pekatnya kabut. "Mbak, ayo main," ucap anak laki-laki itu. Tanpa menunggu persetujuannya, bocah itu langsung menarik tangan Farah dengan kencang. Entah akan dibawa kemana, ia hanya bisa diam dan menurut. Cukup lama Farah berlari, mengikuti langkah kaki bocah itu sampai mereka berhenti tepat di depan sebuah api unggun yang menyala besar. Perlahan kabut tersibak. Dengan pendar nyala api unggun, sekarang Farah bisa melihat dengan jelas rupa sosok bocah itu. Wajahnya begitu pucat, kepalanya meneleng ke samping seolah lehernya patah. Matanya hanya berupa bulatan putih tanpa kelopak serta bibir yang berbentuk segaris lurus. Farah mencoba menarik lepas tangannya, namun cengkraman bocah itu terlalu kuat. Tanpa mengindahkan tarikannya, anak itu menunjuk ke satu tempat. Farah mengarahkan pandangannya, mengikuti arah yang ditunjuk oleh anak itu. Seketika tubuhnya mematung, lututnya melemas. Pemandangan yang ia lihat benar-benar membuat batinnya mati rasa. Dia melihat dirinya sendiri digantung dengan kaki dan tangan yang robek serta mengeluarkan banyak darah. Lebih buruknya lagi, Farah melihat banyak sosok menjijikan tengah berkumpul di bawahnya, seolah mereka sedang menggapai-gapai menanti tetesan darah yang keluar dari tubuhnya. Tidak! Farah terbangun tersentak kaget. Dia tahu pasti saat ini mukanya begitu pucat dan tegang. Mimpi itu kembali hadir. Sudah beberapa waktu Farah bermimpi dengan kejadian yang sama. Tubuhnya digantung dengan banyak sosok mengerikan berebut mengambil darahnya. "Kamu kenapa, Far? Mimpi itu lagi ya?" tanya Angga khawatir. Farah menoleh, mengangguk sambil menyeka peluh yang sudah membasahi wajahnya yang begitu pucat. "Minum dulu," ucap Angga sambil memberikan segelas air putih. Setelah menerima gelas yang suaminya berikan, Farah langsung meminumnya dengan cepat. Dia terheran
karena kerongkongannya terasa begitu kering, seolah baru saja berlari ratusan meter. Sesaat Angga mendekat ke arah Farah, kemudian mendekapnya dengan erat. "Hari ini aku nggak usah ke kantor ya," ucapnya berbisik pelan penuh kelembutan. Farah menggeleng. "Gak boleh, ingat kamu punya tanggung jawab sekarang," jawab Farah seketika menjadi galak. Ia tidak mau hanya karena mimpinya, lantas Angga memutuskan untuk bolos kerja. Angga memberenggut, melepaskan pelukannya, dan segera beranjak menuju kamar mandi, membuat Farah tersenyum karena tingkah suaminya itu seperti anak berumur belasan tahun. Beberapa saat setelah pintu kamar mandi tertutup, Farah segera beranjak untuk menyiapkan pakaian dan sarapan untuk Angga. "Aku nanti pulang agak telat ya. Ada klien minta bertemu setelah jam 6 sore," kata Angga sambil menyuapkan nasi ke mulutnya. "Sampai jam berapa?" tanya Farah menimpali. "Jam 8 malam mungkin. Nanti kamu makan duluan aja. Gak usah nungguin aku pulang ya," jawab Angga. Farah hanya mengangguk. Ia memahami itu semua. Angga yang berprofesi sebagai marketing eksekutif kadang memang harus menyesuaikan jadwal kliennya. Meski harus bekerja di luar jam pekerjaan, bagi Farah itu bukan menjadi sebuah masalah meski Angga selalu bertemu dengan wanita-wanita yang menurutnya cantik. Tetapi ia selalu percaya bahwa suaminya adalah orang yang memiliki komitmen tinggi akan statusnya sebagai seorang suami. "Ya udah, aku berangkat dulu ya," ucap Angga setelah melirik jam yang melingkar di tangannya. Farah langsung berdiri. Sudah menjadi kebiasaan selama beberapa bulan terakhir semenjak menikah dengan Angga, ia selalu mengantarkan suaminya pergi hingga ambang pintu rumah. "Hati-hati, jangan ngebut," kata Farah sembari mencium punggung tangan kanan suaminya. "Iya, kamu juga jangan terlalu capek ya. Urusan cuci dan lainnya nanti bisa kita bagi," balas Angga sambil mencium kening Farah dengan lembut. Selepas kepergian Angga, Farah kembali masuk ke dalam rumah. Berniat untuk melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, Farah berjalan menuju kamar mandi, mengambil keranjang berisikan pakaian kotor. Ia sedikit sebal karena beberapa hari ini hujan membuat tumpukan pakaian kotor mereka menggunung tinggi. Satu persatu Farah pilah, memisahkan pakaian kotor mana yang bisa ia cuci bersamaan. Selain itu, Farah juga memiliki kebiasaan untuk mengecek kantung pakaian. Dia tidak mau ada barang yang ikut tercuci nantinya. Semua nampak kosong hingga saat ia mengambil kemeja kerja milik Angga. Farah merasakan ada sesuatu yang menonjol di kantung depan kemeja itu. Penasaran, ia segera mengambil benda tersebut. "Sejak kapan Angga suka bunga?" batin Farah keheranan sambil mengerutkan dahinya. Farah mengingat-ingat. Selama ia berpacaran dengan Angga hingga menikah, belum pernah sekalipun ia mengetahui kalau suaminya suka dengan bunga. Merasa tidak ada yang aneh, Farah segera membuang bunga kantil itu, berpikir mungkin saja Angga tidak sengaja memetik dan mengantongi bunga tersebut. Sudah 2 jam lebih, Farah melakukan aktivitas pekerjaan rumah tangga. Dia menyapu, mengepel, hingga mencuci pakaian. Keluh Farah meregangkan badan. Ia tengah berbaring di atas kasur pengantinnya. Rasa kantuk mulai menyerang. Matanya terasa begitu berat, ditambah AC yang menyala membuat tubuhnya menjadi rileks seketika. Tanpa bisa Farah tahan, perlahan matanya mulai meredup. Entah sudah berapa lama Farah tertidur, tapi sepertinya baru beberapa detik ia memejamkan mata hingga ia tersentak, seolah ada seseorang yang sengaja meneriakkan namanya dengan kencang tepat di kedua telinganya. Lantas ia terbangun dengan kebingungan.
Buru-buru ia mengambil ponsel yang ada di atas nakas. Mampus, umpat Farah saat melihat 20 panggilan tidak terjawab dari Angga suaminya. Tak terasa, waktu berjalan cepat. Senja sudah meninggalkan peraduannya. Malam telah datang diiringi suara serangga yang saling bersautan. Beberapa kali Farah menengok ke arah jam di dinding. Sudah pukul 8 tetapi suaminya tak kunjung pulang. Jarang sekali Farah seperti ini. Biasanya dia bisa menunggu dengan tenang kepulangan Angga. Jam sudah menunjukkan pukul 8 lebih 10 menit, namun suaminya tak juga kunjung datang. Was-was, ia bolak-balik berjalan ke arah dapur dan ruang tamu untuk melihat kehadiran Angga. Hingga pada pukul setengah 9, Farah mendengar suara mesin mobil dari arah depan rumah. Dapat dipastikan itu adalah mobil milik Angga. Farah segera beranjak, membuka pintu, menanti kedatangan suaminya di depan teras. Dengan senyum merekah, ia memperhatikan siluet Angga yang sedang berusaha memarkirkan mobil ke dalam garasi rumah. Sejenak, Farah tidak menyadari ada sesuatu yang berbeda hingga saat kaca mobil Angga terkena sinar lampu, dahinya sedikit berkerut. Ada sesuatu yang mengganggu pandangannya. Selama berbulan-bulan menikah dengan Angga, ia tidak pernah mendapati suaminya pulang ke rumah dengan membawa teman, terlebih seorang wanita. Tetapi sepertinya malam ini ada yang berbeda. Siapa wanita itu? Batin Farah terus memperhatikan ke arah kaca depan mobil. Jelas sekali, meski dalam keremangan, Farah bisa melihat sosok wanita dengan rambut panjang tengah duduk di jok samping pengemudi. Assalamualaikum, salam Angga sambil tersenyum berjalan ke arah Farah. Tidak menjawab salam Angga, justru Farah diam. Ia terus memperhatikan sosok wanita yang masih duduk di dalam mobil mereka. Angga yang melihat itu sedikit keheranan. Apa yang tengah dilihat oleh istrinya sampai-sampai ia tidak menjawab salam darinya. Farah, tanya Angga sambil menepuk pelan dengan istrinya. Iya mas, ucap Farah kaget yang langsung menoleh ke arah Angga. Kok malah diem sih? Kamu ngeliatin apa? Tanya Angga penasaran sambil mengikuti arah pandang Farah. Loh, itu temennya gak diajak masuk? Tanya Farah sambil menunjuk ke arah mobil, lalu menolehkan kembali kepalanya ke arah Angga. Siapa? Jawab Angga kebingungan. Farah kembali menengok ke arah mobil, namun seketika dahinya berkerut keheranan. Sosok wanita itu sudah menghilang. Buru-buru Farah melangkah, menempelkan wajahnya di kaca mobil, memastikan jika matanya tak salah lihat. Farah, panggil Angga dari arah teras. Merasa heran dengan tingkah istrinya yang tidak biasa, Farah menoleh. Tadi ada orang di dalam mobil selain kamu mas, ucapnya kebingungan. Angga mengerutkan dahi. Jangan bercanda deh kamu. Dari kantor aku pulang sendirian kok, ucapnya tidak percaya dan langsung ikut mengecek ke dalam mobil. Angga kembali menghidupkan mobil, mencoba memastikan apa yang Farah katakan tidak benar. Dan benar saja, setelah mereka mencari-cari, tidak ada seorang pun di dalam. Farah kebingungan. Jelas, tadi ia melihat ada sosok wanita tengah duduk di samping Angga, dan dia yakin kalau itu tadi bukanlah tipuan cahaya. Kamu kecapean mungkin. Dah, ayo baru masuk. Udah mau hujan nih. Ajak Angga sambil menggandeng tangan Farah agar segera masuk ke dalam rumah. Seperti orang linglung, Farah hanya mengangguk. Pikirannya masih tertuju pada sosok wanita yang ia lihat di dalam mobil. Angga baru saja keluar dari kamar mandi. Tangannya sibuk mengeringkan rambutnya yang basah dengan handuk. Sementara itu, Farah sedang menyiapkan makan malam untuk mereka. Kamu belum makan, Far? Tanya Angga mengerutkan dahinya.
Belum, kan nungguin kamu mas, jawab Farah sambil membawa nasi ke atas meja makan. Kan tadi aku udah bilang, gak perlu nungguin, kata Angga sambil menaruh handuk di atas kursi. Ih, biasaan kamu deh, kalau habis mandi taruh handuk tuh di tempatnya, omel Farah mengambil handuk yang terlihat masih basah. Tanpa menghiraukan ucapan Farah, Angga justru buru-buru menyendok sayur dan lauk masakan istrinya. Perutnya terasa lapar sekali. Ya, seharian ini ia terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Baunya aja bikin tambah lapar. Pasti rasanya juga enak nih, kata Angga sambil mengendus-enduskan hidungnya di atas mangkok sayuran. Gombal, biasanya juga ngeluh kasinan. Tukas Farah tidak percaya. Loh, siapa yang bilang gitu? Masakan kamu itu gak ada duanya, kata Angga sambil menyendok sayuran banyak-banyak. Selepas itu, mereka berdua menikmati makan malam dengan penuh sukacita. Tidak ada perdebatan, hanya beberapa candaan satu sama lain yang membuat Farah tersipu dengan sikap Angga. Jangan lupa gosok gigi sebelum tidur, kata Farah dari arah meja riasnya. Aduh, ntar dulu, ngantuk banget aku, balas Angga tidak jelas dari arah kasur. Farah menengok, dan benar saja, suaminya itu sudah langsung terlelap dalam mimpi. Jadi laki-laki jorok banget sih, ucapnya kembali menatap ke arah cermin sembari mengoleskan krim di mukanya. Farah mendongak ke arah atas. Dilihatnya, lampu kamar yang tiba-tiba saja berkedip-kedip. Seingatnya, minggu lalu, Angga baru saja mengganti bolam lampu. Kenapa sekarang seperti mau mati lagi? Farah terus memandang ke atas, sampai lampu kamarnya tetap menyala, barulah ia kembali menatap ke arah cermin. Sesaat, Farah tidak menyadari hingga saat ia melihat dengan seksama ada sesuatu yang bergerak-gerak dari arah luar jendela kamarnya. Farah terus memperhatikan dari cermin, dahinya berkerut memastikan kalau itu bukanlah bias cahaya dari lampu kamar. Penasaran, lantas dia menoleh ke arah belakang. Seketika jantungnya berdetak lebih keras. Tanpa keraguan, Farah langsung beranjak. Tidak memperdulikan wajahnya yang masih ada sisa krim yang belum dia ratakan, Farah melangkah mendekati jendela. Namun belum sempat ia mengetahui siapa sosok tersebut, wanita itu sudah berjalan ke arah samping. Setengah berlari, Farah menuju ke arah gorden dan menyebakannya dengan cepat. Dipandanginya keluar rumah, tetapi sosok wanita itu sudah tidak terlihat sama sekali. Deret, 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 deret. Farah tersentak kaget. Sejurus kemudian ia langsung menengok ke arah nakas. Terlihat ponsel milik Angga terus bergetar. Selama ini Farah tidak pernah ingin tahu dan tidak pernah ingin melihat ponsel milik Angga. Baginya, meskipun sudah menjadi suami istri, mereka tetap memiliki privasi masing-masing. Namun berbeda dengan malam ini, entah mendapat dorongan dari mana, rasa ingin tahu Farah timbul dengan kuat. Ingin sekali dia melihat siapa orang yang menghubungi Angga selarut ini. Melangkah pelan, Farah mendekat ke arah nakas. Dilirik Angga yang sudah tertidur pulas dengan suara dengkuran yang mirip sekali dengan sapi. Sela, batin Farah mengernyitkan dahinya. Sepintas, dia ingin mengangkat panggilan tersebut, namun saat tangannya sudah hampir menekan tombol hijau, panggilan itu berakhir. Farah kembali meletakkan ponsel milik Angga di atas nakas. Termenung, hatinya sedikit terganggu. Ya, selama ini ia tidak pernah mempermasalahkan kepada siapa saja suaminya mau berinteraksi. Tetapi kali ini ada yang berbeda. Ada sesuatu yang menyentil batinnya. Menghela nafas, Farah berusaha untuk berpikir positif. Mungkin saja itu memang panggilan pekerjaan. Farah tidak bisa tidur nyenyak malam itu. Dia terlihat gelisah.
berulang kali membolak-balikan badan agar mendapati posisi yang nyaman untuk terlelap. Astaga, ucap Farah segera bangkit dari pembaringan. Diliriknya, jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Ingin rasanya ia kembali merebahkan tubuh, tetapi ada perasaan yang mengganjal di hatinya. Sejenak Farah diam, mencoba memahami apa yang ia rasakan, namun nyatanya tetap tidak menemukan jawaban apapun. Akhirnya Farah memutuskan untuk melaksanakan sholat malam. Mungkin dengan begitu dia akan mendapatkan ketenangan. Farah beranjak pelan, berusaha tidak membangunkan Angga yang tertidur begitu lelap. Ia pendangi suaminya. Semoga apa yang ia rasakan tadi hanya sebatas prasangka. Melanjutkan langkah, Farah segera membuka pintu kamarnya. Suasana begitu sepi, tidak biasanya. Dia merasa berdebar seperti ini, padahal sebelumnya ia sering melakukan sholat malam. Membulatkan niat, Farah kembali berjalan tanpa menghidupkan lampu ruang tengah. Namun, saat hampir mencapai kamar mandi, langkahnya terhenti. Segera ia menengok ke arah belakang. Jelas sekali ada suara langkah kaki yang mengikutinya. Farah pikir itu adalah Angga, tetapi ternyata tidak ada seorang pun di sana. Merasa itu adalah halusinasinya, Farah kembali melangkah. Segera ia mengambil air wudhu. Ia sedikit bergidik saat air mulai menyentuh kulitnya. Udara malam ini begitu dingin. Setelah selesai melaksanakan ibadah malam, Farah segera membereskan mukena dan sajadahnya. Terdengar suara benturan keras dari atap rumahnya. Sontak Farah langsung melihat ke arah langit-langit kamar. Berulang kali dia mengucapkan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Apa itu? Tanya Farah ketakutan. Dilihatnya Angga masih tertidur lelap seolah suaminya itu tidak mendengar suara apapun. Buru-buru Farah bangkit. Mas, bangun mas, ucapnya mencoba membangunkan Angga. Iya, apa sih? Jawab Angga dengan mata yang masih tertutup separuh. Mas, kamu denger nggak? Tadi ada suara dentuman dari atap rumah, kata Farah ketakutan. Dia mengira ada orang yang memang berniat buruk di rumahnya dengan melemparkan sesuatu. Gak ada apa-apa, salah dengar mungkin kamu, kata Angga yang langsung membalikan badan. Farah jengkel sekali dengan suaminya. Jelas sekali suara dentuman itu berasal dari atap rumah mereka. Berulang kali Farah mencoba kembali untuk membangunkan suaminya, namun sepertinya Angga benar-benar tak mau beranjak dari pembaringan. Memberanikan diri, Farah melangkah menuju ke arah pintu kamarnya. Segera ia keluar dan menghidupkan lampu. Berulang kali dia memencet saklar. Lampu ruang tengah tak kunjung mau menyala. Perasaannya benar-benar kacau. Di satu sisi dia takut jika ada orang yang masuk ke dalam rumahnya, tetapi di sisi lain dia begitu penasaran dengan suara tadi. Sekali lagi dia memanggil Angga, namun hanya gumaman yang ia dengar. Menolehkan kembali ke arah luar, Farah mencoba melangkah dalam gelap. Pelan ia berjalan, mencoba memastikan di setiap sudut ruang semua nampak aman. Barang-barang masih ada di tempatnya, bahkan pintu belakang juga terlihat tertutup. Merasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Farah berniat untuk kembali ke kamarnya. Mungkin tadi kucing yang kepleset jatuh, ucap Farah kembali melangkah. Hingga saat dia melihat ke arah jendela ruang tamu, seketika tubuhnya mematung. Ya, ada seseorang yang tengah berdiri di sana. Farah tidak bisa melihat dengan jelas siapa sosok itu. Lampu temaram dari arah teras serta lipatan gorden membuat pandangannya terhalang. Memberanikan diri, Farah mencoba mendekat. Kali ini dia tidak melangkah pelan, takut jika sosok itu menyadarinya dan langsung pergi seperti sebelumnya.
Benar saja, saat Farah hampir sampai di depan jendela, sosok itu melangkah menjauh sejenak. Dia ingin membuka pintu dan mengejar, akan tetapi niatannya itu terhenti. Seketika bulu kuduknya meremang hebat. Farah menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan orang itu. Sosoknya sudah tidak ada dimanapun. Bahkan berulang kali ia mengedarkan pandangan tetapi tidak menemukan keberadaannya. Farah ketakutan. Ia berbalik hendak menuju ke kamar, tetapi langkahnya kembali terhenti. Dia melihat sosok wanita baru saja masuk ke dalam kamarnya. Panik, Farah buru-buru kembali ke kamar. Pandangannya mengitari ruangan itu nihil. Dia tidak mendapati seorang pun selain Angga suaminya. Dengan jantung berdebar, Farah menatap ke arah bawah ranjang. Perlahan ia menjatuhkan lututnya ke lantai, mencoba melongok ke bawah kasur hingga saat kepalanya meneleng ke arah kolong, dia bernafas lega. Tidak ada siapapun di sana. Seketika, Farah menatap ke arah lemari pakaiannya. Ada suara yang muncul dari dalam. Dengan perasaan tidak karuan, ia berjalan ke arah lemarinya. Pada awalnya, Farah mencoba untuk membangunkan Angga, tetapi laki-laki itu terlalu nyenyak dalam tidurnya. Mas Angga, bisik Farah keras, namun suaminya itu tetap bergeming. Akhirnya Farah memberanikan diri. Tangan kanannya sudah berada di handle lemari kayu milik mereka. Lalu dengan cepat dan kasar ia langsung menarik pintu itu sampai terbuka. Farah langsung menyibak pakaian yang tergantung di dalamnya, memastikan kalau makhluk itu sedang bersembunyi di dalam lemari miliknya. Farah kebingungan. Tidak ada apapun di dalam lemarinya, bahkan tikus pun tidak. Apa tadi cuma imajinasiku aja ya? Kata Farah lirih. Menghela nafas, Farah kembali menutup pintu lemarinya. Namun tiba-tiba saja dia merasakan ada sesuatu yang mencengkeram erat pergelangan tangannya. Sontak Farah menengok ke arah bawah. Sekali lagi ia tidak mendapati apapun. Bersanding aneh, Farah segera menutup pintu lemarinya. Mungkin memang benar ia kurang istirahat, jadi pikirannya membayangkan hal yang tidak-tidak. Farah menghela nafas, berniat untuk kembali membaringkan tubuh, namun suara ketukan itu muncul lagi, dan kali ini berasal dari bawah kolong tempat tidurnya. Penasaran, Farah kembali menjatuhkan tubuhnya ke lantai, memastikan kalau suara itu hanya hewan yang tidak sengaja masuk ke dalam kamarnya. Gludak! Tiba-tiba Farah memundurkan tubuhnya dengan cepat hingga ia menabrak lemari dengan kencang. Jantungnya seperti berhenti. Dengan jelas dia melihat ada sepasang mata dan mimik wajah mengerikan dari arah kolong tempat tidurnya. Farah tidak berani menatap. Ia terus memejamkan matanya. Farah, kamu kenapa, Farah? Terdengar suara Angga dan langkah kaki mendekat. Mas, itu, ucap Farah sambil menuju ke arah kolong tempat tidurnya. Angga yang khawatir langsung berjongkok dan melihat ke arah kolong, namun ia tidak mendapati apapun, hanya ruangan kosong yang gelap. Nggak ada apa-apa. Kamu ngelindur, Far? Tanya Angga. Istrinya itu tetap menggeleng. Angga melihat air mata juga sudah merebak di mata cantik Farah. Buru-buru Angga keluar kamar, mengambil minuman, berharap dengan air putih bisa menenangkan istrinya. Diminum dulu, kata Angga setelah ia kembali dari dapur. Awalnya Farah menolak. Ia masih terduduk dengan kepala berada di antara dada dan lutut hingga Angga memeluknya mencoba untuk menenangkan. Udah, gak apa-apa. Ada aku ya, ucap Angga mendekap erat Farah. Setelah beberapa saat, akhirnya Farah sedikit tenang. Dia mulai mengangkat wajahnya. Kini dengan jelas Angga bisa melihat ekspresi istrinya benar-benar terlihat ketakutan. Minum dulu ya.
pinta Angga sambil menyerahkan segelas air putih. Farah mengambilnya. Segera meminum air putih itu. Benar saja, ia terasa seperti baru saja berlari ratusan meter. Dalam beberapa teguk, air setengah gelas sudah habis diminumnya. "Kamu kenapa sih, Far?" tanya Angga sekali lagi, tetapi Farah hanya menggeleng. Dia tidak berani menceritakan apa yang ia lalui malam ini. "Ya udah, ayo tidur lagi yuk. Masih jam 2 ini," kata Angga. Seketika Farah langsung menolehkan kepalanya ke arah jam di dinding. Dia begitu heran. Kenapa seolah waktu tidak bergerak, padahal sedari tadi ia sudah banyak melakukan aktivitas. Sesaat Farah mengira kalau dirinya benar-benar bermimpi, tapi saat melihat sajadah yang masih ada di sudut kamar, ia menyadari memang sedang ada yang aneh di rumahnya. Karena wajah Farah semakin pucat, Angga pun memintanya untuk kembali ke atas tempat tidur. Farah tidak berani menolak dan segera berjalan sempoyongan ke tempat tidurnya. Pagi sudah menjelang. Suara kokok ayam dan burung samar terdengar di telinga Farah. Ia masih menutup matanya, enggan untuk beranjak dari kasurnya yang begitu empuk. Terlebih dia merasakan Angga mendekapnya dengan erat dari belakang. "Mau kemana?" ucap Angga Farau saat menyadari Farah tengah memindahkan tangannya. "Mau bikin sarapan buat kamu," jawab Farah. Bukannya melepaskan, justru Angga mengeratkan pelukannya. "Hari ini aku libur, mending tidur lagi yuk. Semalam kan tidur kamu gak nyenyak, ya kan?" pinta Angga sambil membenamkan kepalanya ke arah leher istrinya. Farah hanya menghela nafas. Memang sebenarnya badannya terasa begitu sakit. Entah karena dia yang tidak bergerak selama tidur atau memang kecapean karena kejadian semalam. Akhirnya pagi itu Farah kembali terlelap. Rasa nyaman yang dihadirkan oleh Angga membuatnya melupakan kejadian mengerikan yang semalam ia lalui. "Suara dentuman, jam berapa?" tanya Angga penasaran. Ya, saat ini mereka tengah duduk di depan meja makan, menyantap makan siang yang sudah disediakan oleh Farah. "Oh, kamu itu Mas, semalam udah aku bangunin beberapa kali. Kamu sempat bangun, tapi tidur lagi," ucap Farah sedikit jengkel. Angga mengerutkan dahinya. Dia sama sekali tidak merasa kalau dibangunkan Farah, padahal selama ini ia selalu peka saat dipanggil oleh Farah meski dalam keadaan tertidur. "Terus setelah itu apa?" tanya Angga penasaran sambil menyeruput kopi hitamnya. "Aku keluar kamar, niatnya ngambil air wudhu. Terus waktu mau masuk kamar mandi, aku denger ada langkah kaki yang mengikutiku. Tapi saat aku tengok ke belakang, gak ada siapa-siapa," kata Farah. "Aneh banget sih. Kita udah beberapa bulan tinggal di sini. Kalau itu perkenalan mereka, seharusnya ya sudah dari jauh-jauh hari dong." Lalu setelah selesai sholat, suara dentuman itu muncul, tanya Angga penasaran. Farah mengangguk. Lantas ia menceritakan semua detail kejadian yang ia alami semalam, mulai dari suara dentuman hingga melihat sosok wanita yang masuk ke dalam kamar, dan berakhir kejadian Farah melihat sosok mengerikan di bawah tempat tidur. "Aneh banget ya. Apa kita adain pengajian lagi ya, Far?" tanya Angga. Dia khawatir jika kejadian yang dilalui istrinya itu akan kembali terulang. "Kita lihat nanti aja, Mas. Kalau emang masih ada gangguan, kita adakan pengajian lagi di tempat ini," kata Farah. Pada awalnya, Angga nampak tidak setuju dengan keputusan Farah. Apalagi beberapa hari ke depan dia ada tugas di luar kota. "Tapi Far, aku gak tega loh kalau mesti dinas keluar kota kalau keadaannya kayak gini," ucap Angga. Farah menghela nafas. Dia lupa kalau Angga beberapa hari ke depan akan pergi keluar kota. Sejenak ia berpikir ingin ikut dengan suaminya. Apa aku batalin aja ya? Biar nanti digantiin sama yang lain," ucap Angga memecah lamunan Farah.
Gak perlu mas, kan kamu perginya 3 hari lagi. Jadi bisa kita tunggu 2 hari ke depan apakah masih ada gangguan atau enggak. Baru setelah itu kita putuskan, ucap Farah sambil beranjak dari kursinya. Angga hanya mengamati Farah membawa piring kotor untuk dicuci. Ia sedikit jengkel karena merasa jika istrinya tidak pernah mendengarkan nasihatnya. Saat Farah tengah asik mencuci piring, tiba-tiba saja ada sesuatu yang terlintas di pikirannya. Buru-buru dia mengelap tangan dan berjalan ke arah tempat cuci. Segera dia menengok ke arah tong sampah, namun isinya sudah bersih. Sepertinya Angga sudah membuangnya di bak sampah depan rumah. "Kenapa kamu?" tanya Angga yang memperhatikan gelagat istrinya yang aneh. Kemarin aku nemu bunga kantil di kantong kemejamu. Terus aku buang di tempat sampah ini," ucap Farah menerawang. "Bunga kantil? Bunga kantil apa sih?" tanya Angga tidak mengerti. "Bunga kantil. Mas Angga kemarin metik bunga kantil di mana?" tanya Farah. "Kapan ya? Seingatku aku nggak pernah tuh deket-deket sama pohon kantil," jawab Angga serius. Farah beranjak. Dia merasa ada yang aneh. Kalau memang benar suaminya tidak berada dekat-dekat dengan pohon kantil, lantas siapa orang yang menaruh di kantung kemejanya? Pada awalnya, Farah berpikir mungkin sosok yang ia temui semalam karena bunga kantil yang tidak sengaja terbawa oleh suaminya. Tapi kini setelah mencoba menggabungkan semuanya, Farah merasa ada yang janggal. "Far," kata Angga karena mendapati Farah yang seperti melamun. Iya mas, kenapa mas?" tanya Farah. "Udah gak apa-apa, lebih baik kamu istirahat aja ya. Sini, biar aku yang nyelesain pekerjaannya," kata Angga sambil beranjak pergi. Semenjak kejadian itu, Angga hampir selalu pulang kantor sebelum maghrib menjelang. Dia tidak mau membiarkan Farah seorang diri di rumah selepas senja. "Udah 2 hari, mungkin kemarin memang aku lagi apes aja," kata Farah membuka obrolan. Ya sebenarnya sih aku masih ingin melakukan pengajian di rumah ini. Jadi kalau besok aku dinas keluar kota ya seenggaknya pikiranku gak terlalu khawatir," kata Angga. Farah mendekat ke arah suaminya yang tengah asyik menonton televisi. "Udah, mungkin memang kemarin lagi apa saja. Lagi pula kamu cuma 3 hari kan? Kalau ada apa-apa nanti aku kan bisa tidur di tempat ibu dulu," ucap Farah mencoba meyakinkan Angga. Angga menoleh ke arah Farah. "Beneran? Kamu gak masalah aku tinggal keluar kota?" kata Angga memastikan. Farah tersenyum dan mengangguk. Dia hampir melupakan kejadian beberapa malam yang lalu. Mungkin saja memang sosok wanita itu hanya sebatas bayangannya saja. "Farah," panggil Angga kaget. Farah mengerjapkan matanya beberapa kali. Dia tidak sadar jika sedari tadi telah melamun. Iya, kenapa?" tanya Farah. "Udah yuk tidur, daripada ngelamun terus kamu sambet baru tau rasa," kata Angga sebal. Dia langsung mematikan televisi, kemudian beranjak menuju ke arah kamar. Farah mengeluh. Dia merasa bersalah dengan sikapnya kepada Angga. Akhir-akhir ini, semenjak sering bermimpi buruk, ia kerap kali melamunkan sesuatu. "Far," panggil Angga sedikit kencang dari ambang pintu kamar. Terlihat ia hanya melongokkan kepalanya saja. Melihat pandangan mata suaminya yang penuh intimidasi, Farah buru-buru beranjak dan segera berjalan menunggu ke arah kamar. "Kamu marah ya mas?" tanya Farah karena sedari tadi Angga terdiam. "Enggak, aku itu cuma khawatir. Akhir-akhir ini kamu suka banget ngelamun. Kalau ada yang emang difikirkan, jangan dipendam sendiri dong," kata Angga. Farah tidak langsung menjawab. Ia menatap suaminya cukup lama. Terlihat saat ini mata Angga terpejam. Dengan kedua tangannya ia jadikan sebagai bantalan. Farah tahu laki-laki itu belum tertidur. "Kamu sayang sama aku kan mas?" tanya Farah memecah keningan. Angga membuka matanya, membalikan badannya menghadap ke arah Farah. "Apa ini masih ada kaitannya dengan mimpi atau kejadian beberapa malam yang lalu?" tanya Angga mengerutkan dahinya. Farah ini sungguh aneh.
Jika ia tidak menyayanginya, lantas buat apa harus repot-repot menjadikan Farah sebagai istri seorang Angga Wicaksono? Farah menggelengkan kepalanya. Aku melihat akhir-akhir ini banyak berita tentang perselingkuhan, kata Farah. Terus, Angga masih belum paham akan kemana arah pembicaraan mereka. Ya siapa tahu, kamu juga punya niatan kayak gitu, kata Farah. Angga memutar bola matanya jengah. Dia tahu wanita ini pasti sedang bosan. Kalau meladeninya, pasti sebentar lagi akan ada keributan di antara mereka. Tuh kan, apa diam? Tanya Farah. Angga kembali memejamkan matanya, namun posisinya masih tetap menghadap ke arah istrinya. Dia memang sengaja untuk tidak menjawab. Aduh, keluh Angga karena tiba-tiba saja Farah mencubit perutnya dengan keras. Apa sih kamu? Bener kan? Kebanyakan ngelamun jadi kesambet tuh. Pasti kesambet setan reok ya. Kata Angga yang langsung menaruh telapak tangannya ke arah kening Farah. Ponsi mas, pastilah, ucap Farah sambil mencoba melepaskan tangan Angga. Bukannya melepaskan tangannya, Angga terus menekan tangannya ke dahi Farah. Ia pura-pura berkomat kamit seolah sedang mengusir lelembut yang sedang merasuki istrinya itu. Loro lungo tombo teko, ucap Angga sambil menyembur ke arah Farah beberapa kali. Siapa yang babi lemu? Tanya Farah siap berperang dengan suaminya. Angga hanya bisa merepet. Dia tidak sadar dengan apa yang barusan ia ucapkan. Ucapan itu seringkali ia dengar sewaktu dirinya kecil dulu. Ibunya kerap kali mengucapkan kalimat itu ketika Angga menangis karena terjatuh atau saat tubuhnya terkena sesuatu dan mengakibatkan luka. Siapa yang babi lemu? Tanya Farah sangat. Itu setannya yang babi, kata Angga tidak nyambung. Jadi aku mirip babi ya? Atau aku mirip setan? Tanya Farah. Kini matanya mulai berkaca-kaca. Angga menelan ludah. Dia tidak berniat untuk melukai perasaan istrinya. Pada awalnya, dia memang berniat mengalihkan pembicaraan soal isu perselingkuhan yang ingin dibahas oleh Farah. Tanpa menunggu jawaban Angga, Farah langsung berbalik memungkungi suaminya. Dia saat ini benar-benar kesal dengannya. Bagaimana mungkin Angga menyamakan dia dengan babi? Terasa gerakan dari arah belakang Farah. Sebuah lengan kekar memeluknya dari belakang. Pada awalnya ia mencoba untuk melepaskan pelukan itu, namun kekuatannya tak sebanding dengan Angga. Farah sayang, Mas gak maksud kayak gitu. Tadi itu spontan, karena dulu ibu tuh sering bilang kayak gitu waktu aku jatuh atau terluka, kata Angga lirih. Bener kan? Kamu sebenarnya gak sayang sama aku. Nyatanya aku disamain sama babi atau setan, ucap Farah parau. Angga mendesah. Ia menghela nafas panjang tepat di leher Farah, membuatnya langsung bergidik. Refleks dengan kekuatan luar biasa, Farah berbalik dan langsung menjambak rambut suaminya dengan keras. Aduh, ampun deh, ampun, tolong, kata Angga mencoba melepaskan jambakan Farah. Babi ya, babi, nih rasain, belum pernah kan dijambak sama babi gendut kan, kata Farah tanpa ampun. Angga sebenarnya bisa saja melepaskan cengkeraman Farah dengan mudah, namun laki-laki itu tidak mau melukai istrinya. Ampun deh, sadar deh, ingat jangan kalap, kata Angga sambil menghentikan jambakan Farah yang mulai terlalu kencang. Sigap, ia langsung mendekap istrinya rat-rat. Farah terus memberontak. Dia saat ini sedang kesal dengan suaminya yang justru terlihat cengar-cengir tanpa dosa. Sayang dengerin dulu dong, kata Angga mengeratkan pelukannya. Apa? Kata Farah galak. Dengerin, apa salahnya jadi babi? Mereka itu imut, lucu, putih dan semok, kata Angga tanpa merasa berdosa. Farah yang mendengar itu, matanya langsung melotot hampir keluar. Suaminya benar-benar gila. Bagaimana bisa dirinya diibaratkan dengan babi yang imut, lucu, putih dan semok?
Kamu mau mati ya mas? Jerit Farah langsung menggigit lengan Angga sekuat tenaga. Rang Angga. Namun bukannya melepaskan pelukannya, justru dia malah semakin erat memeluk istrinya. Sungguh Farah begitu lucu saat marah. Inilah alasan kenapa dia selalu ingin menggodanya. Setelah melepaskan gigitannya, Farah terlihat cemberut, matanya berkaca-kaca. Angga yang menyadari sudah kelewat batas langsung membelai lembut punggung istrinya. Aku itu gak peduli dengan bentuk badan kamu. Aku gak peduli dengan berat badanmu. Kalau ada wanita yang sempurna, ya itu cuma kamu Farah, kata Angga pelan. Farah masih terdiam. Sesekali dia terisak membenamkan kepalanya di dada bidang milik Angga. Aku beruntung banget punya kamu, Far. Maaf ya, udah menggodamu seperti itu, kata Angga sungguh-sungguh. Malam itu menjadi malam yang panjang untuk Farah dan Angga. Tidak ada yang jauh lebih indah daripada kasih sayang yang diungkapkan dengan sentuhan. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Netrakala, Petaka. Waduh, ini akan agak panjang nih teman-teman ya. Tapi kisah-kisah dari Netrakala ini gak pernah gagal ya. Dan pada kisah kali ini adalah kisah tentang satu pasangan muda, yaitu Angga dan Farah. Mereka baru saja menikah dan harusnya sedang menikmati masa-masa bulan madu ya. Dan juga memang ketika baru menikah ini nih pasti akan sering ada sedikit konflik, ada sedikit rasa kecurigaan dan segala macam, karena memang penyatuan dua karakter yang berbeda ini akan wajar lah ya, dalam ada riak-riak kecil. Tapi di sini Farah mengalami gangguan yang horor pakai banget, ngeri banget ya. Apa sih sebenarnya yang terjadi nih? Satu poin sih ketika bagaimana Farah menemukan satu bunga kantil ya, sekuntum bunga kantil di kantung kemejanya Angga, milik Angga. Apakah bunga kantil itu memang Angga yang membawa atau ada orang yang menaruhnya? Apakah bisa dengan cara gaib atau dengan cara langsung? Waduh, ini makin penasaran aja ya. Dan sebenarnya apakah yang sedang membayangi hubungan mereka berdua? Waduh, jangan sampai ketinggalan besok untuk part keduanya. Dan oh ya, buat teman-teman yang juga suka baca, wajib banget ngikutin karya karsanya dari Netrakala, karena kisahnya keren-keren banget di sana ya teman-teman ya. Dan juga buat teman-teman bisa mengikuti atau memfollow Twitternya dari Netrakala supaya tahu nih kisah-kisah apa lagi yang akan di-up selanjutnya. Terima kasih kepada Netrakala atas kisahnya yang luar biasa, dan terima kasih kepada Netrakala atas izinnya saya untuk membawakan kisah yang luar biasa ini. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Buat yang punya komentar lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel Ilo Entry, bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Entry kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.